wabarakatuh, sahabat Iksan TV. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah buku, di mana buku ini membahas tentang penanganan dan pencegahan coronavirus. Ya, jadi ini ada buku karangan dari Profesor Dr. Anwar Daud, SKM, MKes. Ya, jadi ini nanti di dalam isinya itu sangat banyak sekali terkait dengan bagaimana penanganan dan pencegahan, mulai dari tingkat yang dasar sampai dengan tingkat yang transmisi. Ya, baik. Jadi buku ini terbitan 2020, ya, dengan judul Penanganan Coronavirus COVID-19 ditinjau dari perspektif kesehatan masyarakat. Ya, jadi bukunya seperti ini, nanti bisa dicek di perpus kampus umum, ya. Baik, berbicara masalah COVID-19, tidak asing lagi bagi kita bahwasanya COVID-19 ini merupakan wabah pandemi bagi seluruh dunia. Ya, jadi terjadi pertama kali di Wuhan. Kita tahu bahwasanya COVID ini menyerang dari saluran pernafasan. Nah, jadi coronavirus pertama kali dilaporkan masyarakat Wuhan di Cina pada akhir tahun 2019. Ini menyebar ke seluruh dunia. Kemudian awalnya diberi nama SARS-CoV-2. Ya. Kemudian COVID-19 merupakan jenis virus yang berbeda dengan penyebab SARS di tahun 2003. Kita tahu bahwanya di tahun 2003 kita juga mengalami yang namanya pandemi atau wabah, yaitu virus SARS. Namun di sini gejalanya memang hampir sama, cuman virusnya berbeda. Ya. Kemudian menurut CDC, orang-orang di seluruh dunia umumnya terinfeksi dengan virus corona jenis 229E, NL63, OC43, dan HK-U1. Ya. Nah, beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang gejala. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal bahwanya gejala COVID-19 dan juga SARS ini hampir sama, namun virusnya berbeda. Nah, gejala yang ditimbulkan ketika orang ini terpapar oleh virus COVID-19 atau corona ini, yang pertama biasanya orang itu mengalami batuk dan pilek, ya. Kemudian demam, ya. Jadi ada batuk dan pilek, kemudian demam, dan juga kalau batuk dan pilek ini ada kategori-kategorinya. Ada dahannya kental, ya. Kemudian pernafasan cepat dan juga sesak nafas biasanya, dan juga biasanya, nah ini yang terbaru, ya. Yang terbaru itu anosmia. Jadi anosmia ini adalah seseorang yang tidak bisa mencium bau seperti itu. Nah, ini adalah gejala-gejala yang baru, ya. Kemudian selain itu ada nyeri sendi, kemudian diare sampai diare, kemudian anggota tubuh lemas sampai dengan pusing atau sakit kepala, ya. Jadi itu merupakan beberapa hal gejala yang bisa dialami oleh pasien atau orang yang terkena virus COVID-19. Nah, transmisinya atau bagaimana virus ini bisa menyebar adalah pertama dari udara dulu, ya. Jadi ada beberapa transmisi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah dari udara, yaitu dicurigai pertama adalah dari droplet. Ya, droplet itu adalah misalkan percikan-percikan udara yang dikeluarkan dari orang pertama, kemudian orang kedua, orang ketiga, seperti itu. Jadi mulai bisa dari batuk, kemudian bersin, dan yang lain sebagainya seperti itu. Kemudian kontak erat, ya. Jadi kontak erat itu seperti cium tangan, kemudian jabat tangan, berpelukan, atau cipika-cipiki. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya penyebaran virus corona. Kemudian yang selanjutnya adalah menyentuh permukaan benda terkontaminasi, ya. Virus corona dapat bertahan pada permukaan benda mati selama berjam-jam sampai berhari-hari, ya. Jadi sempat ada penelitian tahun 2019 bahwasanya virus corona ini ternyata tidak hanya menularkan melalui droplet, tapi juga melalui airborne. Jadi airborne itu lebih luas lagi
ya penyebarannya lebih luas lagi. Kalau droplet tadi kan melalui percikan udara atau percikan cairan yang ada dari orang satu ke orang lain, misalkan batuk kemudian bersin. Nah, kalau yang airborne ini penelitian yang dilakukan kemarin itu tahun 2019 itu dari udara, jadi jaraknya itu lebih luas lagi seperti itu. Namun hal itu masih belum bisa dipastikan karena itu hanya beberapa penelitian gitu ya. Kemudian berkaitan dengan transmisi tadi ya, kita harus mengetahui transmisinya atau penyebarannya itu melalui bisa kontak tadi ya, sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang di dalam buku ini juga dijelaskan mengenai ketangguhan virus corona di lingkungan. Jadi kita harus mengetahui juga seberapa kuat sih virus corona ini yang ketika berada di lingkungan. Nah, di sini di dalam buku ini sudah dijelaskan ada beberapa perbedaan lingkungan. Misalkan yang pertama adalah di udara, kemudian di droplet, kemudian mukosa hidung, kemudian di cairan. Nah, di udara itu dia mampu bertahan hidup ya di suhu 32 derajat Celcius dengan waktu bertahan 4 jam. Jadi kalau misalkan di udaranya suhunya adalah 32 derajat Celcius, virus corona ini mampu bertahan kurang lebih 4 jam. Kemudian kalau misalkan di lingkungan droplet ya dengan suhu 59 derajat Celcius, maka waktu bertahan dari virus corona ini adalah 24 jam. Jadi dia bisa bertahan selama 24 jam ketika suhu udara mencapai 59 derajat Celcius. Kemudian di mukosa hidung ya. Di mukosa hidung itu suhunya 115 derajat Celcius ya, bertahan 30 menit. Kemudian yang terakhir adalah di cairan ya. Di cairan itu suhunya 149 derajat Celcius dan bisa bertahan 15 menit ya. Nah, yang paling lama di sini adalah di droplet. Jadi dia bisa bertahan kurang lebih 24 jam. Ya, sehingga kenapa dituliskan dari beberapa penelitian bahwasanya virus corona ini bisa menyebar yang paling banyak adalah melalui droplet. Nah, ini penyebaran virus corona sejarahnya mungkin teman-teman semua sudah tahu penyebarannya seperti apa, mulai dari tadi yang saya awal sampaikan bahwasanya ini berasal dari kota China, yaitu di Wuhan, China, kemudian sangat cepat sekali menyebarnya seperti itu. Nah, kemudian dari kejadian-kejadian itu maka terjadilah yang namanya wabah, sehingga banyak sekali manusia atau individu yang terpapar sehingga menyebabkan kasus-kasus semakin hari semakin meningkat ya. Jadi karena ini penyebaran melalui droplet yang kalau awalnya orang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti misalkan ya memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan kemudian physical distancing, itu akan menyebabkan menurunkan virus corona itu lebih cepat gitu. Kalau misalkan kita tidak melakukan yang namanya protokol kesehatan seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Oke, nah kalau misalkan seseorang itu sudah terkena, maka kita harus tahu dengan adanya kondisi COVID-19 ini kita harus tahu pencegahan dan juga penanganannya. Jadi tidak hanya tahu pencegahannya, tapi juga harus tahu bagaimana penanganannya. Nah, di buku ini sudah dijelaskan bagaimana penanganannya mulai dari tingkat yang paling dasar sampai tingkat yang transmisi. Ya, baik. Kalau pencegahan COVID-19 di sini di buku ini ada dibagi 3 ya. Jadi ada pertama kita harus tahu tingkat transmisinya dari mana dulu, kemudian yang kedua adalah masa inkubasi, kemudian yang ketiga adalah kewaspadaan. Jadi rute transmisi yang sudah saya sampaikan di awal bahwasanya rute transmisi di COVID-19 ini yang pertama adalah melalui kontak ya. Jadi kontak orang satu dengan orang yang lain itu bisa mengalami yang namanya transmisi atau penyebaran. Kemudian tetesan baik dari cairan ya, kemudian dari yang lainnya bisa. Kemudian udara. Ya, itu adalah rute transmisi dari COVID-19. Kemudian yang kedua, pencegahannya adalah tingkat masa inkubasi. Kita harus tahu ya bahwasanya masa inkubasi dari ketika pasien mengalami yang namanya COVID-19 ini sangat bervariasi. Tapi biasanya di buku ini disebutkan bahwasanya 2 minggu sampai 3 sampai 6 minggu ya. Jadi kalau misalkan seseorang itu sudah mengalami kronis bisa sampai 3 sampai 6 minggu.
ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tingkat kewaspadaan. Jadi tingkat kewaspadaan di sini ada dua, ya. Jadi yang pertama tingkat kewaspadaan namanya adalah yang paling dasar, yaitu adalah Standard Infection Control Precaution atau IGP, ya. Kemudian yang kedua adalah Transmission Based Precaution, jadi TBP. Jadi ada tingkat dasar, tingkat dasar, ada tingkat pencegahan yang sudah transmisi atau sudah terpapar seperti itu. Nah, tadi ya IGP ya, atau tingkatan yang paling dasar, tindakan yang paling dasar itu adalah yang pertama adalah ketika pasien itu sudah terkena COVID-19, maka kita harus menilai pasien risiko infeksi. Nah, seberapa besar dampaknya atau seberapa besar risiko infeksinya pada pasien tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan yang namanya kebersihan tangan, kemudian hygiene pernafasan dan juga batuk efektif, ya. Jadi kita tidak boleh melakukan batuk mau kita gitu ya, gitu kan, itu nggak boleh. Jadi harus kita menanamkan perilaku batuk yang baik gitu ya. Kemudian menggunakan APD, ya. Jadi penggunaan APD ini mulai dari tingkat dasar itu sudah ada. Menggunakan masker itu sudah paling dasar. Tapi kalau di tingkat pelayanan atau rumah sakit itu sudah masuk ke tingkat yang kedua, ya. Sudah penggunaan face shield dan yang lainnya itu harus lengkap seperti itu. Sampai dengan manajemen tumpahan darah dan cairan tubuh. Nah, itu adalah tingkatan yang paling dasar yang harus dicegah. Kemudian yang selanjutnya tindakan pengendalian TPB. Jadi ini kalau misalkan yang kedua ini adalah tindakan yang dimana seseorang sudah terpapar atau transmisi. Nah, yang pertama kita harus tahu durasi, ya. Dari durasi tindakan itu kita harus perhitungkan juga. Jadi seberapa efektif tindakan yang kita berikan kepada pasien tersebut. Kemudian pengaturan ruangan. Nah, ini penting, ya. Penting pengaturan ruangan bagi pasien-pasien COVID. Kita tahu bahwa sekarang di ruangan-ruangan isolasi, ya, isolasi bagi pasien-pasien yang COVID itu pasti dibatasi, ya. Baik itu perawat yang menjaga, kemudian keluarga yang menjaga, itu pasti dibatasi. Jadi pengaturan ruangan itu harus sangat diperhitungkan, ya. Mulai dari tekanannya harus negatif, ya, tekanan ruangan udaranya harus negatif. Kemudian kamarnya harus tunggal, tidak boleh seperti bangsal itu, karena kalau misalkan bangsal maka proses penyebarannya pun nanti akan malah bertambah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah transfer dan transport pasien. Nah, ini yang penting. Bagaimana caranya jika di rumah sakit itu mentransfer pasien A, ya, yang sudah terpapar COVID-19, ya, dipindah ke ruangan yang lain seperti itu harus juga diperhitungkan, ya. Jadi di sini di dalam buku ini disebutkan bagaimana cara mentransfer dan mentransport pasien. Nah, transfer tadi dari rumah sakit ke rumah sakit atau dari ruangan A ke ruangan yang lain. Nah, kalau transport itu bagaimana cara merujuk pasien misalkan dari komunitas. Misal ada kasus dari komunitas atau dari masyarakat yang terpapar COVID-19, kemudian itu dibawa ke puskesmas atau ke pelayan kesehatan yang ada di situ, kemudian langsung akan segera, kalau misalkan individu tersebut atau pasien tersebut sudah terpapar, terkonfirmasi dengan misalkan rapid test atau swab test sudah positif, maka akan langsung dilakukan yang namanya rujukan ke rumah sakit yang sudah disesuaikan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu tadi kan dari komunitas ke rumah sakit, ya. Atau yang pertama tadi dari rumah sakit dari ruangan ke ruangan, kemudian dari komunitas ke rumah sakit. Nah, yang terakhir di sini dijelaskan dari rumah sakit ke rumah sakit. Nah, bagaimana proses pemindahan atau rujukan dari rumah sakit A ke rumah sakit yang lain, seperti itu, yang lebih bagus, ya, fasilitasnya, ya. Oke, kemudian di dalam buku ini juga disampaikan bagaimana kebijakan-kebijakan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terhadap COVID-19. Nah, kita tidak berbicara masalah kebijakan Organisasi Kesehatan Dunia, ya, tapi kita fokus kepada kebijakan pemerintah di Indonesia sendiri, ya, karena berbeda antara kebijakan pemerintah yang ada di luar negeri, ya, dengan di Indonesia itu berbeda, ya.
mungkin secara umum sama, tapi detail-detailnya itu pasti berbeda ya. Yang pertama, kebijakan pemerintah Indonesia itu adalah pengurangan mobilitas ya. Jadi kegiatan-kegiatan sehari-hari itu dibatasi seperti itu. Kemudian lockdown lokal, yang pertama PSBB ya, kemudian lockdown secara lokal, kemudian belajar, bekerja, beribadah itu dilakukan di rumah atau work from home, WFH seperti itu ya. Dan ini ketika ada pasien COVID-19 meningkat tiap tahunnya, maka dilakukan namanya physical distancing seperti itu ya. Kemudian diterapkan yang namanya PSBB seperti itu. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah di Indonesia. Nah, tentunya kalau kita berbicara masalah COVID-19 pasti ada dampak seperti itu ya. Jadi dampaknya itu banyak sekali ya. Kalau di buku ini dampaknya ada dampak ekonomi ya, kemudian dampak sosial dan juga dampak lingkungan. Namun perlu kita ketahui bahwasanya COVID ini juga berdampak pada psikologis manusia ya. Jadi di buku ini disampaikan dampak ekonomi. Kita tahu bahwanya semakin dengan adanya COVID-19 ini pasti ya, kita tahu lah dampak ekonomi seorang itu yang awalnya misalkan penghasilannya sekian, kemudian dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya PSBB, kemudian ada jam-jam kegiatan bekerja ya, jam malam itu dilaksanakan sehingga menjadi hal yang bisa menyebabkan dampak ekonomi itu berkurang kepada seseorang. Kemudian dampak sosial. Nah, dampak sosial ini berbicara masalah kedekatan dengan anggota keluarga, kerabat itu lebih intensif ya, lebih dekat lagi seperti itu ya. Kemudian dampak lingkungan ya, dampak lingkungan itu pasti kita berbicara masalah kualitas udara ya, emisi pasti berkurang, kemunculan binatang yang tidak kita duga, kemudian menghentikan perdagangan satwa liar, itu adalah dampak lingkungan yang muncul, yang bisa terjadi di COVID-19. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan COVID-19, mulai dari prosesnya bagaimana, transmisinya bagaimana, ya, sejarahnya bagaimana, kemudian bagaimana cara pencegahannya, kemudian yang terakhir adalah dampaknya. Itu merupakan hal-hal yang terjadi pada saat di masa-masa pandemi COVID-19 ini, ya. Nah, yang terakhir di sini di dalam buku ini kita diberikan tips ya, cara bertahan hidup ya. Jadi cara bertahan hidup di masa pandemi COVID-19. Yang pertama pastinya sesuai dengan protokol kesehatan yang ada ya, mulai dari cuci tangan 3M ya. Biasanya yang kita kenal itu cuci tangan ya, kemudian memakai masker dan menjaga jarak ya. Kemudian di menjaga jarak ini juga kita perlu yang namanya menjaga kesehatan seperti itu ya. Baik, yang terakhir dari pembedahan buku kali ini adalah kalau kita berbicara masalah dampak ya, kemudian resiko yang terjadi pada saat masa pandemi, maka kita wajib beradaptasi dengan keadaan yang ada. Nah, beradaptasi di sini disebut dengan istilah new normal ya. Jadi dalam istilah-istilah yang ada yang terbaru ini adalah kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang beda, itu adalah new normal. Nah, kebijakan new normal sendiri pun juga ada seperti itu ya. Jadi yang pertama, kebijakan new normal itu adalah menerima perubahan dan menyesuaikan diri. Jadi kita tidak boleh karena adanya pandemi, karena memang ada beberapa masyarakat yang sampai saat ini mungkin tidak percaya dengan adanya virus corona ini, karena memang mungkin antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan itu sangat berbeda ya, persepsinya juga berbeda, tingkat pendidikannya juga berbeda, kemudian kasusnya pun juga berbeda seperti itu, sehingga ada memang beberapa masyarakat yang tidak percaya dengan adanya COVID-19 seperti ini. Kemudian yang kedua, kebijakan yang kedua adalah tetap menjaga daya tahan tubuh ya, tetap mengkonsumsi makan-makan yang banyak mengandung vitamin ya, kemudian terutama vitamin C ya, karena vitamin C itu meningkatkan daya tahan tubuh ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah gunakan perlengkapan untuk keamanan diri saat bepergian, ya. Terus kemudian selalu jaga jarak di tempat umum, ya, karena kita tidak bisa selamanya berada di tempat tertentu sehingga kita biasanya melakukan perjalanan karena kebutuhan sehari-hari. Nah, tapi dengan adanya kebijakan yang ini kita diperbolehkan untuk melakukan perjalanan atau kegiatan aktivitas sehari-hari dengan protokol kesehatan, yaitu physical distancing, ya. Kalau kita misalkan apalagi di bulan Ramadan ini kita mau melakukan yang namanya kegiatan biasanya buka bersama gitu ya, buka bersama, tapi itu tetap berjalan, dilakukan buka bersama, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan physical distancing. Kemudian yang terakhir adalah sadar akan keselamatan diri dan orang lain, ya, seperti itu. Jadi kita harus memikirkan kesehatan kita diri sendiri, kemudian kesehatan orang lain. Kalau kita misalkan sakit, ya, kemudian menularkan ya kepada orang yang kita sayang, ya, keluarga kita, itu juga nanti akan lebih buruk lagi. Baik, demikian bedah buku pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.